Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kecewa. Kebahagiaan karena cinta datangnya hanya sekejap saja, namun kekecewaan karena cinta berlangsung selama-lamanya. Wahyu 2 ayat 4-5 berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Betapa indah dan nikmatnya kasih mula-mula. Jika tidak kita jaga dan pelihara, dalam sekejap akan berlalu. Anehnya saudara, kebencian dan sakit hati begitu mudahnya tanpa dirawat pun tetap mendekam dalam hati kita. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Orang yang bersalah dan berdosa selalu menjauh dari Tuhan, menjauhi ibadah, menjauhi pasangan, menjauhi keluarga, teman, atau siapa saja. Syarat utama untuk mendekat pada Tuhan: tahirkan tangan, sucikan hati, dan jangan mendua hati. Saudara, ini yang harus saudara lakukan. Ulangan 5 ayat 27. "Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang akan mengatakan kepada kami segala yang difirmankannya kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya." Salah satu ciri bahwa orang percaya yang mengalami masalah dalam kerohanian adalah kemunduran iman, semangatnya pudar, jenuh dalam mengikuti dan melayani Tuhan, gelisah, mudah khawatir, mudah tersinggung, dan mudah sakit hati. Saudara, hari ini mari saudara koreksi hati saudara. Ulangan 5 ayat 29 berkata, "Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya." Hilang damai sejahtera membuatnya semakin jauh dari Tuhan. Secara ekonomi mungkin saja tidak apa-apa, namun secara rohani orang yang demikian telah kehilangan hadirat dan kasih Tuhan dalam hatinya. Nah saudara, orang yang hidup seperti itu gak enak saudara. Ulangan 5 ayat 30-31 berkata, "Pergilah, katakan kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Kembalilah ke kemahmu, kembalilah ke tempat ibadahmu, bereskan segala ganjelan, sampai damai sejahtera Tuhan kembali bertahta di hati kita." Dan kalau saudara lakukan itu, maka damai sejahtera Tuhan akan mengiringi hidup saudara. Ulangan 5 ayat 32 berkata, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Fokuslah kepada pertobatan dan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah melihat ke kiri ke kanan, sebab tidak ada satupun orang yang sempurna di sebelahmu. Tetap saja Tuhan yang sempurna. Maka kesempurnaan akan melingkupi hidup dan hati kita, sehingga kita akan semakin bertumbuh, tidak stagnasi, dan kuat mengatasi segala masalah dan tantangan. Hari ini saya berdoa supaya saudara bisa hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Ulangan 5 ayat 33 berkata, "Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Firman Tuhan adalah kekuatan, vitamin dan benih. Mari kita kembangkan kehidupan kita bersama firman.
rencanakan dan jalani semua kehidupan kita bersama firman, maka kehidupan kita pasti akan semakin baik sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini jika saudara sedang penuh dengan pergumulan, mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, lihat umat-Mu. Mereka hidup di dalam pergumulan. Hati mereka begitu banyak permasalahan karena mereka tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Hari ini Tuhan, setelah mereka mengikuti ibadah ini, hidup mereka dirubah, hati mereka diubah, sehingga mereka penuh dengan ucapan syukur dan mereka ingin lebih dekat lagi kepadamu. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati biji mata-Mu, berkati hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.